Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga ketika kita dipanggil oleh Allah nanti kita dikenal sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya aku ingin memohon maaf karena minggu lalu aku tidak upload karena kondisi fisikku yang menurun, ngedrop, dan moodku yang kurang baik. Jadi aku memutuskan untuk tidak upload minggu lalu karena aku takut hasilnya kurang maksimal gitu. Jadi aku baru upload lagi minggu ini dan aku akan melanjutkan cerita tentang masa-masa proses hijrahku. Jadi setelah aku banyak bercerita tentang alasan kenapa aku bisa hijrah, apa yang aku rasakan setelah aku hijrah, apa cobaan pertama yang aku dapatkan setelah aku hijrah, dan di video kali ini aku akan melanjutkannya. Nah, setelah aku dipulangkan dari sekolah karena pandemi tahun lalu, aku disibukkan dengan belajar di rumah. Karena kondisinya waktu itu aku masih kelas 3 SMA saat dipulangkan. Jadi aku masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan ujian nasional, ujian akhir, dan aku juga mengikuti beberapa ujian untuk masuk universitas. Gitu. Jadi aku pagi siang sore itu belajar. Ya pokoknya belajar lah. Abis sarapan pagi belajar, abis makan siang belajar, terus makan malam juga aku belajar lagi, sore harusnya aku refreshing juga, sedikit-sedikit baca-baca materi lah. Nah, di lain sisi aku tuh di chat lah, karena kan aku baru aktif lagi megang HP, aku baru aktif lagi dengan sosial media aku, karena kan sebelumnya selama SMA aku jarang megang HP dan sosmed. Jadi setelah dipulangin karena pandemi, aku benar-benar kayak ya udahlah, sosmed aja sama HP aja. Jadi ya refreshingku ya HP ku ini, sosmed ini. Jadi aku selama megang sosmed dan chattingan di sosmed itu, aku di chat beberapa perempuan. Dan itu bukan teman lama, tapi kayak baru kenal dan baru temenan juga di sosmed. Dan itu yang membuat aku hampir balik lagi ke masa jahiliyahku. Aku hampir untuk pacaran lagi gitu. Jadi karena teman baru dan baru kenal gitu, jadi intens banget lah chatnya. Dan aku waktu itu belum bisa memposisikan diriku kalau misalkan aku lagi hijrah gitu. Jadi aku hampir banget kebawa suasana, kebawa perasaan, dan aku mengikuti hawa nafsuku. Hampir banget balik ke masa jahiliyahku. Dan apa yang membuat aku tertahan? Karena aku masih ada di samping sang perantara Allah, yaitu mamaku sendiri. Jadi mamah itu tanpa aku minta untuk dinasehatin, tanpa aku minta untuk ditegur, tanpa aku minta diingatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah, mamah itu udah melakukan semua. Mamah itu sudah melakukan tanpa aku minta lah. Jadi karena aku ngerasa kayak sebenarnya aku bisa untuk melewati masa ini, tapi ya ternyata aku nggak bisa. Aku masih ke bawah hawa nafsuku, aku masih ke bawah suasana dan perasaan gitu. Dan dengan hadirnya semua nasihat-nasihat mama, teguran-teguran mama, jadi aku merasa, oh iya aku lagi hijrah, oh iya aku lagi meningkatkan kualitas ibadahku, oh iya aku lagi berusaha untuk lebih dekat dengan Allah. Itu jadi aku merasa nggak bisa Andrew, kamu tuh lagi hijrah, kamu tuh lagi berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kamu nggak bisa seperti itu, kamu nggak bisa balik lagi ke masa-masa jahiliyah kamu, dan kamu harus bisa setelah ini menjaga hawa nafsu kamu kepada setiap perempuan gitu. Dan dari situlah aku bisa belajar, bisa lebih mengkondisikan posisiku kalau misalkan aku berkomunikasi dengan perempuan gitu. Nah, dan akhirnya aku bisa melewati itu karena aku pikir kalau misalkan gak ada orang yang mau mengingatkanku, mungkin aku bisa aja kembali lagi gitu ke masa jahiliyahku, ke masa-masa gelapku itu. Tapi karena banyak orang-orang yang alhamdulillah peduli sama aku,
banyak orang yang mau mengingatkanku lagi. Aku merasa aku bisa menjaga diriku, aku bisa menguatkan lagi tekad dan niatku untuk hijrah. Jadi apa ya, aku berterima kasih banget lah kepada orang-orang yang udah mau mengingatkan, orang-orang yang udah mau negur, entah itu dari orang tuaku sendiri, dari keluargaku sendiri, dan dari teman-temanku itu. Aku berterima kasih banget karena kalian, aku bisa banyak belajar, aku bisa lebih menjaga diriku, lebih bisa menguatkan diriku. Dan dengan hadirnya kalian, dengan hadirnya teguran-teguran, peringatan kalian, itu bisa semakin menambah bulatnya niat hijrahku. Jadi aku terima kasih banget untuk kalian. Nah jadi gitu. Dan selain itu juga aku diperkenalkan sama mama itu satu komunitas dakwah gitulah. Jadi namanya Yuk Ngaji. Nah ini hoodie yang aku pakai. Nah kalian kalau mau beli ini juga, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Jadi di Yuk Ngaji ini, mereka ini berdakwah menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam, dan ini udah mencakup seluruh Indonesia. Jadi ada di mana-mana komunitas ini, tapi yaitu Yuk Ngaji aja. Jadi mereka bercabang lah, menyebar lah istilahnya ke beberapa pulau di Indonesia gitu. Jadi aku banyak belajar dari mereka. Ternyata aku ini hijrah gak sendiri. Ternyata mereka punya cobaan, punya ujian-ujian lebih berat daripada aku, karena ya aku siapa gitu loh. Mereka punya ujian-ujian yang lebih berat, dan dari situlah aku bisa lebih banyak belajar gimana cara aku melewati semua godaan-godaan, melewati semua ujian-ujian yang akan aku lewati setelah ini. Jadi aku lebih banyak belajar dari mereka, dan aku lebih semangat lagi untuk meningkatkan kualitas ibadahku. Karena posisinya aku sama mereka tuh sama, tapi ilmu mereka sudah lebih banyak daripada aku. Jadi rasa ingin belajar dengan mereka tuh kuat gitu. Jadi karena kan aku ngelihat, oh ternyata mereka udah punya banyak ilmu, dan mereka udah bisa mendakwah gitu, dibawa ngajar gitulah ke orang-orang. Jadi aku ngerasa ya ini mereka orang yang tepat, orang yang benar-benar Allah datangkan untukku, yang bisa membuat aku semakin kuat untuk hijrah. Jadi gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau lebih tahu tentang Yuk Ngaji, nanti link profil Instagramnya aku kasih. Dan kalau kalian mau banyak tahu tentang apa aja sih dari Yuk Ngaji ini, dan mereka juga jualan ini hoodie, ada lagi topi, aku juga punya 2 kaos, nanti aku taruh link di deskripsi. Nah itu sih. Jadi selama tahun lalu itu ya lumayan lah, banyak-banyak sabar, banyak-banyak istighfar. Tahun lalu tuh ternyata begini rasanya hijrah, asik tapi seru gitu. Jadi ngerasa kayak tertantang, merasa punya banyak hal baru, merasa punya skill-skill baru yang aku bisa tingkatkan. Ternyata aku punya skill ini, tapi sebelumnya aku nggak tahu. Jadi selama proses hijrah itu jadi kayak semuanya itu terungkap gitu dari dalam diriku sendiri, yang nggak bisa apa-apa jadi bisa gitu. Yang gitu sih, itu selama tahun lalu lah. Dan ada juga sih kondisi dimana aku punya hajat besar, dan aku ingin banget dikabulkan oleh Allah hajatku itu. Jadi aku mau masuk universitas dan jurusan yang aku inginkan. Dan kalian mikir gak sih, setelah aku hijrah ini kemungkinan besarnya aku dikabulkan kah, atau ditahan dulu kah hajatku ini oleh Allah? Karena mungkin Allah punya rencana lain untuk diriku sendiri, Allah punya rencana lain untuk masa depanku, entah gimana. Ini jadi cerita selanjutnya. Jadi gitu. Thank you banget untuk video kali ini. Jadi mungkin ini aja ya, karena ya nggak banyak, cuma itu aja godaan aku sama 1 tahun lalu tuh, ya itu aja. Jadi mungkin minggu depan ya, aku bakalan cerita tentang gimana cara aku meningkatkan kualitas ibadahku untuk Allah mengabulkan hajatku gitu. Jadi aku meningkatkan kualitas ibadah karena
untuk Allah, dan aku berharap dengan meningkatkan kualitas ibadahku ini, hajatku ini terkabul gitu. Tapi apakah Allah mengabulkan hajatku? Tunggu aja untuk video selanjutnya. Terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah mau meluangkan waktunya untuk menonton. Terima kasih banget lah pokoknya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Semoga kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa banyak makan makanan bergizi, banyak minum air hangat kalau bisa. Terus makan buah, minum madu, minum vitamin, ya segala macam lah yang bisa menguatkan imun kita. Berjemur, olahraga, itu aja. Tetap sehat, tetap jaga kondisi kalian, jangan sampai sakit, karena kalau udah sakit serem banget gitu. Karena aku juga kemarin sakit, ya agak deg-degan lah, tapi ya insya Allah nggak kenapa-napa, mungkin karena kecapean aja gitu. Nah udah, itu aja. Terima kasih banget yang udah mau mensubscribe channel YouTubeku dan udah mau mengikuti video sampai kali ini. Terima kasih, aku ucapkan terima kasih kepada kalian. Oke, itu aja. Ya udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.